dilarang oleh Tuhan dianggap perintah oleh mereka. Yang diperintahkan oleh Tuhan dianggap larangan oleh mereka. Coba kita telusuk lagi. Teman-teman yang belajar apologet ini, yang berapologet, yang belajar kemudian dua agama, perbandingan dua agama. Coba, Islam lahir penuh dengan perintah-perintah pencipta langit dan bumi. Sampai-sampai Islam itu dikenal tidur, sampai dia tertidur lagi, syarat dengan perintah-perintah Tuhannya. Dan Islam disebut Islam karena damai sejahtera. Mereka pelaku Islam disebut Muslim, orang yang berserah diri kepada aturan, tuntunan, ketetapan, ketentuan Tuhan. Disebut kalamullah, kalam, ketetapan Allah. Itu Islam. Kalamullah. Islam tidak membantah perintah. Di dalam Al-Quran diajarkan perintah sholat, sholat. Dalam Al-Quran diperintahkan puasa, puasa. Diperintahkan haji, haji. Diperintahkan apapun, Islam sami'ana wa ta'ana, mendengarkan dan mentaati. Itu Islam. Tidak pernah membantah Tuhannya. Nah, coba bandingkan mereka. Bandingkan, coba. Mohon maaf nih. Kalau kita lihat dari prosesi ibadahnya, ada nggak perintahnya? Tunjukkan dalilnya. Misalnya mereka ibadah hari Sunday, hari matahari. Ada nggak perintah ibadah Sunday, hari matahari? Di dalam Bible tak ada. Mereka lakukan. Jadi ada kekuatan, yang satunya lurus, yang satunya membalikkan keadaan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Umat Islam berbondong-bondong hari Jumat, sholat Jumat. Ada perintah Tuhan dalam kitabnya saudara kita Yahudi, kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 31 nomor 13-14. Bahkan ada perintahnya bunuh orang yang tidak menguduskan hari Sabtu. Yang menenteng kitab itu hari ini menjalankan atau justru tidak? Kan lucu, umat Islam ada perintah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kamu untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka dirikanlah. Setelahnya bertaburanlah ke penjuru bumi untuk mencari nafkah. Dijalankan, dijalankan. Mereka ada perintah, mereka tenteng buku itu, tapi tidak mereka jalankan. Malah menjalankan sesuatu yang tak ada perintahnya. Nah, inilah yang dikatakan dalam kitab Daniel 7 nomor 25. Apabila sang pembinasa keji itu datang, maka dia akan menentang hukum-hukum sang yang maha tinggi. Saya kasih contoh satu ya teman-teman. Satu aja sebelum saya alihkan, saya serahkan kepada yang lain. Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Araf ayat 144 sampai 145. Apa yang diterangkan kemudian di sana oleh Allah ketika Allah memberikan syariat kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah menyeru, ya Musa, wahai Musa, inni stafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itulah berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah, dan telah kami tuliskan kepada Musa di loh batu, di loh Taurah, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Penjelasan segala sesuatu untuk segala hal. Untuk apa? Untuk kebaikan, untuk kebenaran, untuk keselamatan. Jadi Nabi Musa diminta oleh Allah untuk menerima firman risalah dan apa yang menjadi firman Tuhan, untuk kemudian Nabi Musa tetapkan sebagai aturan main kepada kaumnya, kepada umatnya.
Nabi Musa menjalankan itu. Tapi sekelompok manusia zalim justru mengatakan hukum Tuhan yang membuat Nabi Musa dan kaumnya ini hidup selama-lamanya di hadapan Tuhan adalah sebuah sampah dan tinja. Umat Islam menghargai kedudukan hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel. Ditorehkan dalam Al-Quran. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikul daral fasiqin. Al-Quran mengetahui itu. Al-Quran kemudian mengimani itu. Umat Islam mengimani itu. Tetapi ada sekelompok manusia yang datang sebelum Islam datang, yang mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah tinja, skubalon dalam bahasa Yunani. Apa artinya? Sampah. Ini dia katakan hukum Taurat itu adalah sampah. Kita lihat di dalam kitab mereka dalam Filipi 3. Teman-teman, jelas sekali dikatakan dalam Filipi 3 ini bahwasanya di data nomor 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus. Theosku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku Paulus telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya tinja. Dalil. Menurut Paulus, tadinya hukum Taurat itu ada sesuatu yang baik, tapi ketika kemudian Yesus Kristus itu datang menjadi penebus dosa, Taurat yang tadinya baik seketika dianggap sebagai sampah. Dari sanalah cerminan agama yang kita lihat, kamuflase, memperlihatkan karakteristik yang menyamai kemudian mayoritas penduduk di mana agama ini mau diajarkan. 1 Korintus 9 nomor 20-21, kepada orang Yahudi aku ngaku Yahudi supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang Yunani demikian juga adanya. Kepada orang yang taat kepada hukum Taurat, aku seperti taat kepada hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak taat kepada Taurat, supaya aku bisa memenangkan banyak orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini cara-cara apa ini? Kepada orang Makassar saya mengaku orang Makassar. Kepada orang Bugis saya mengaku orang Bugis. Kepada orang Batak saya ngaku Batak. Pada orang Madura saya ngaku Madura. Kepada orang Bali saya ngaku Bali. Mana yang betul orang ini? Orang yang seperti ini apa namanya? Munapri. Ini orang munapri yang kayak begini. Mana yang betul? Kau itu orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, orang Bali, atau orang gila? Dan tujuannya melakukan itu supaya memenangkan banyak jiwa-jiwa. Ada satu hal lagi. Di dalam Filipi 3 nomor 18. Di situ diterangkan kemudian bahwasanya Efesus bukan Filipi. Dikatakan dengan sangat jelas di sana bahwasanya Yesus diberitakan dengan maksud benar atau tidak, atau mengelabui atau tidak, aku Paulus tetap bersuka cita. Nah ini teman-teman, kalau yang tadi dikatakan bahwasanya di Filipi 1 nomor 18 dikatakan, tetapi tidak mengapa sebagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud palsu. Jadi terjemahan palsu ini di dalam bahasa Yunaninya disebut dengan propasis. Propasis itu artinya dalih yang tidak sah, maksud palsu, atau mengelabui, atau semangat yang palsu.
atau alasan yang dicari-cari, dibuat-buat, atau dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Jadi Yesus diberitakan dengan maksud palsu atau dengan cara mengelabui atau dengan cara jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Itu dalil Filipi 1:18. Jadi kalau ada yang datang ke Nusantara ini mengajarkan tentang Yesus berpura-pura menggunakan istilah-istilah Al-Quran, itu tujuannya untuk apa? Memenangkan banyak jiwa. Wajar kalau kita umat Islam kemudian bangkit melakukan perlawanan terhadap gerakan pendangkalan akidah. Dengan cara apa? Bukan dengan cara anarkis, tapi dengan cara dialog, diskusi seperti ini. Karena kenapa mereka melakukan penyerangan? Mereka melakukan serangan kepada umat Islam. Dengan cara apa? Itu tadi, propasis dan seterusnya, berpura-pura dan seterusnya. Ya, supaya apa tujuannya? Memenangkan banyak murtadin. Itu diteorikan di Bible dan dipraktekkan di lapangan. Kita punya bukti banyak. Jadi saudara Kristen ini tidak bisa, enggak dong, kami enggak mengajarkan Islam Kristen. Kami enggak ada pemurtadan, kami enggak ada misi kristenisasi. Iya, Anda bisa ucapkan itu kalau kita semua umat Islam di dunia ini sudah gila. Selama kita masih waras, kami masih melihat pergerakan-pergerakan kalian. Jadi jangan pernah berpikir karena kalian kalah debat, kalian mengatakan kita adalah penghujat. Karena ketidakberdayaan kalian kemudian melawan argumentasi-argumentasi para apologet Islam, kalian kemudian sakit hati dan melaporkan. Itu pengecut, itu memalukan. Kitabmu mengajarkan, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Tuh. Itu amanat agung. Matius 24 nomor 19. Jadikanlah semua bangsa menjadi pengikut Kristus. Maksudnya apa itu? Kalau pengikut Kristus, ya Kristen. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Dan semangat yang dipelopori oleh Bible, itulah yang membuat kalian kemudian menggunakan karakteristik kemudian mayoritas umat Islam di Nusantara ini. Maka wajar kalau teman-teman apologet itu bangkit menyerukan perlawanan terhadap gerakan penyembahan terhadap bintang timur. Demikian. Silakan sahabat-sahabat diambil alih, saya bikin kopi campur masaku dulu setengah piring. Silakan. Siap, Masya Allah. Oke, kita sapa dulu Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bang, saya sapa dulu Hiska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Muslim Kristen. Hiska. Oke, Hiska dibawa dulu ya. Oke, Evo, selamat siang saudaraku, Muslim Kristen. Euforia. Sekali lagi Euforia. Mau dipoto sama Bang Dewa kali. Oh, mau dipoto sama Bang Dewa, dibawa aja dulu ya. 1, 2, 3, klik. Turun. Oke, silakan. Bang Dewa, kerja. Darah Yesus untuk siapa sih? Silakan Bang. Enggak, ini besti semua, otennya nggak ada. Ya tunggu, antem aja dulu, ya kan? Katanya di Bang Dewa, sikat aja dulu Bang Dewa. Besti semua di sini. Nanti kalau ada otennya. Baik, siap. Sebelum edukasi, Dewa ucapkan selamat ulang tahun dulu buat Bang Juma ya. Semoga panjang umur. Iya, setiap hari. Oh, ada Joshua. Sabar dulu Bang Dewa. Saudaraku Joshua, naik saudaraku. Pengen belajar Islam dia. Naik Joshua. Iya, Joshua boleh tuh. Joshua naik saudaraku. Joshua bagus itu. Iya. Pak Denny juga ini sudah dikit-dikit lagi nih, sudah mulai naik pagar nih. Lihat kebun tetangga. Selamat pagi. Selamat siang abangku Bang Denny. Gimana kabarnya hari ini? Baik selalu. Kamu gimana? Baik selalu. Ya. Sudah top up Bang Deku?
Biasanya Bang Deddy kalau naik dia top up dulu. Masalah ya kan? Jadi gak enak saya. Ya silakan. Selamat siang saudaraku Joshua yang baik hati, tidak sombong dan suka menabung, yang lagi cari jalan kebenaran. Silakan. Selamat siang saudara-saudaraku semua yang baik hati, jujur, bijaksana, dan tetap sabar. Selamat siang Bang. Ya. Ya. Silakan Bang Joshua, mungkin ada yang mau ditanya-tanya gitu loh. Jadi mungkin ada Kristen ya, edisi teman Kristen bertanya gitu ya. Mumpung beliau juga Bang Zuma ada di sini, Bang Dewa, Pak Dokter ya. Beliau ini Ustadz campur pendeta semua di atas. Bang Parit, Bang Imbrus, Ustazah Tungtung Noy, ada semua di sini. Sudah lengkap lah di sini. Silakan Joshua, saudaraku. Ya, silakan Pak Joshua. Pak Lanjut dengan saudara yang lain dulu, saudara Kristen yang lain. Aku lagi ada kerjaan sebentar. Nyimak dulu ya. Oke, lanjut ya. Siap. Pak Joshua, justru Dewa pengen ngobrol sama Pak Joshua di sini. Pak Joshua sudah tidak percaya sama ketuhanan Yesus. Pak Joshua tidak percaya sama penyaliban, bukan tidak percaya lah. Kemarin pernyataan dari Pak Joshua mengatakan kalau Pak Joshua itu sudah meragukan mengenai soal penyaliban. Maka dari itu Dewa kemarin ngasih tantangan kepada Pak Joshua, apalagi yang meragukan di dalam Islam, silakan tanyakan kepada kami. Ya. Kami tidak pernah kami tidak pernah mengajak Pak Joshua untuk masuk dalam Islam, tapi kami ingin menyampaikan kepada Pak Joshua. Adapun itu mau menerima atau tidak, kami serahkan kepada Pak Joshua. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fidin, tidak ada paksaan di dalam Islam. Setelah meninggal nanti, silakan bawa pertanggungjawaban masing-masing. Yang jelas tugas kami untuk menyampaikan sudah selesai. Silakan Pak Joshua. Ini di bawah apa lagi? Jangan dipaksa. Yang memaksa siapa? Terima kasih. Ya silakan. Terima kasih saudara Abang Dewa. Speechless nih sama Abang Dewa nih. Yang lain aja deh. Nggak bisa ngomong sama Abang Dewa Pak deh. Ya nggak apa-apa Pak Joshua. Silakan. Ya ini aja Bang Joshua, ditanya aja, bertanya nggak apa-apa kok. Ini yang di bawah, Ikhwan Pilah yang di bawah, ada yang punya ini nggak? Punya buku mengenai soal sirah nabawiyah baginda Rasulullah SAW. Pak Joshua sangat tertarik. Kalau toh misalkan ada, silakan DM langsung Pak Joshua atau DM Dewa. Nanti Dewa serahkan kepada Pak Joshua. Beliau ingin mengetahui siapa sosok baginda Rasulullah SAW. Bagus lah itu. Udah di-share itu saudara ini Abang Dewa. Semalam sampai subuh itu di Komal Inspirasi Kehidupan, di-share videonya Ustadz Abdul Somad. Iya. Baik. Ya, karena cerita mengenai soal riwayat mengenai soal baginda Nabi Muhammad itu kita tidak bisa yang namanya menjelaskan 1 hari 2 hari ya. Mungkin itu memakan waktu yang panjang. Sekarang tahun berapa Papa Lopo? Tahun berapa sekarang? 2000 kalau nggak salah 2024. 2024 ya. Mungkin bisa sampai tahun 2090 nggak akan beres. Saking panjangnya itu mengenai kisah baginda Rasulullah SAW. Ya, silakan Pak Joshua, mau ditanyakan apa lagi mau tanyakan? Mumpung ada Bang Juma ini, beliau lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Abang Juma, Panglima Api. Semangat terus dalam berdakwah. Sadarkan kami-kami yang masih awam dalam kekristenan khususnya dan keilmuan dalam agama pada umumnya. Tetap semangat, sehat selalu buat Abang Zuma khususnya dan saudara-saudara muslim lainnya. Begitu juga pada umumnya untuk saudara Kristen kita semua. Lanjut. Terima kasih banyak Pak Joshua ya atas doanya.
Cuma Dewa pengen Pak Joshua ini bertanya mengenai soal Islam. Bang Juma posisi lagi sibuk. Nah ini luar biasanya Bang Juma ya. Orang kalau ulang tahun itu tiup lilin. Kalau Bang Juma enggak. Bang Juma itu bakar rumah. Bakar rumah ditiup sendiri sama Bang Juma. Tiup obor Bang Dewa. Ulang tahun bulu. Oh, Bang Juma hari ini ulang tahun tuh. Ya. Pak Denny ulang tahun juga hari ini kayaknya. Masih Pakai hadiah lah Bang Suma ulang tahun hari ini Bapak Denny. Beri hadiah lah. Oh ya, Bang Denny juga ulang tahun loh hari ini. Bang Denny tiup apa? Tiup apa Bang Denny? Jangan ini. Tiup obor juga. Aku tiup kamu. Tapi Bang Polopo ini dikit Terbang lagi dong. nih Bang Polopo ini. Pak Denny ini dikit lagi Pak Polopo. Ya cuma dilurusin aja lah, pelan-pelan aja nih Pak Polopo Pak Denny. Pastilah, nggak mungkin lah. Masa mau di jalan yang belok terus kan gitu. Sekali-kali nanti akan menggapai juga ihdinas syiratal mustaqim. Kan gitu Amin. ya, saudara Semoga. abangku. Gitu. Karena saya yakin orang-orang yang baik itu pasti akan dijamah, dirabah, diterawang dan ditangkap oleh roh-roh kebenaran oleh Tuhan Yesus. Amin. 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 Biasanya gitu. Palsu di terawang-terawang. Pokoknya yang penting Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Siap. Tapi saya mau tertarik juga sebenarnya tentang tema ini Bang Dewa. Makanya saya angkat. Saya baca-baca Bible, ternyata ada dalil yang menjelaskan bahwa di dalam Bible itu ada tentang darah-darah gimana gitu loh. Gimana Bang Dewa menanggapi hal ini? Silakan. Dewa nunggu Pak Joshua nanya ini. Nah gue kayak nanya. Nah, nanti aja nunggu kalau ada OTN-nya baru Dewa jelaskan. Kata-kata darah itu ada berapa di dalam Bible, nanti Dewa sebutkan itu. Nah, ini Dewa sih tertarik dengan Pak Joshua di sini ya. Sebelum Dewa ada 1 jam ke depan, Dewa ada pertemuan dengan para menteri baru. Coba Pak Joshua, tolonglah mumpung Dewa masih ini ya. Iya. Jadi Pak Joshua, gini Pak silakan. Polopo. Pak Polopo begini Pak Polo ya. Jadi kan Pak Polopo menanyakan tadi, ya kan masalah korban darah nih. Kalau kita merujuk kepada kitab perjanjian lama, bahwasanya penebusan dosa lewat pengorbanan darah manusia, itu sama sekali tidak pernah diajarkan oleh para nabi yang disebutkan dalam perjanjian lama ya, kitab perjanjian lama. Nah, terus apa kata Imamat 18:21 di situ diterangkan bahwasanya janganlah kau serahkan seorang anak ya dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada siapa? Dewa Molok, supaya jangan kau melanggar kekudusan nama Allahmu, karena sebab akulah Tuhanmu. Nah itu kata Allah dalam perjanjian lama. Kemudian di Imamat 20 nomor 2, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun di antara orang asing yang ditinggal di tengah orang Israel, ya, yang menyerahkan seorang dari anaknya kepada Molok, maka pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus voluntari dia dengan batu. Itu Pak Polpo penjelasannya. Jadi memang ajaran perjanjian lama, kita perjanjian tidak pernah mengajarkan yang namanya manusia menjadi korban penebusan dosa. Darahnya harus dikorbankan untuk menebus dosa. Itu nggak ada. Kalau kita berbicara masalah penyembahan, ya, itu kita mengarah kepada siapa lagi kalau bukan dewa, ya? Ini dewa Molok. Itu kan konsep dasar dari pemahaman seperti itu yang dikatakan menyembah dewa Molok, iya kan? Itu dicerahkan kepada siapa darahnya itu? Yang nggak jelas. Apakah Tuhan memerintahkan supaya manusia ini memakan darah manusia dengan simbol darah itu adalah anggur, daging itu adalah darah apa? Daging itu adalah roti. Ya kan nggak begitu caranya. Kalau itu mencerahkan alegori itu kan nggak jelas juga sih. Diibaratkan seperti itu dalam pengajaran, sementara tidak mengajarkan seperti itu. Nah gitu Pak Polopo, lanjut yang lain. Siap.
Oke, siap. Cuman Bang Dewa ini mungkin nyenggol-nyenggol namanya juga, jadi nggak mau ngejelasin. Badarudin di bawah, kamu minta permintaan aja, nggak usah typing di bawah, saudaraku. Atas nama Badarudin, ya. Silakan minta permintaan gitu loh. Jangan ketik di bawah, nanti tipis jempolnya. Silakan teman-teman Karisteng. Jadi perintah Al-Quran ya, perintah Allah untuk beriman kepada kitab Allah itu kan termasuk Al-Quran, itu diserahkan dalam surah An-Nisa ayat 136. Dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wa kitabillahi nassa ala rasulihi wal kitabil ladzi ansala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir fakat dalalan ba'idah. Nah, jadi kan, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Sebelum siapa? Sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sangat disayangkan Pak Prabowo, kitab suci Taurat dan Injil yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran tidaklah terjamin keasliannya sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa AS, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan jaminan tentang penjagaannya. Artinya kitab yang keduanya tersebut dari bentuk perubahannya terbukti dengan adanya pengurangan ayat-ayat dan tambahan ayat, sehingga sering ditemukan kontradiksi antara ayat-ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Cukup, selesai. Oke. Izin abangku Bang Denny, saya bisa standby di bawah dulu abangku. Ada permintaan dari teman Kristen, nanti saya tarik lagi ya, abangku Denny ya, izin ya. Iya, silakan. Siap, makasih abangku. Siapa ini tadi? HT siapa ini ya? Sebentar, Jerry, teman-teman, sebentar ya, gantian dulu ya. Kita cari yang aktif aja dulu ya, sabar. HT Lau Prim, satu-satu ya. Sebelum ada tamu itu, tolong di follow ya akun Bang Joshua. Insya Allah dia sudah mengakui Yesus itu adalah utusan, Yesus adalah manusia, dan dia meragukan mengenai soal konsep penyaliban di dalam kekristenan. Silakan di follow akun Pak Joshua. Insya Allah dia menuju mualaf. Kita doakan sama-sama ya. Amin ya Allah. Amin. Follow dari sekarang sampai 1000. Nanti pada saat dia mengucapkan proses syahadat, dia bisa langsung open cam. Ya. Masya Allah. Silakan. Di follow dulu teman-teman ya. 2,1 ya, di follow dulu ya akun Joshua ini ya. Oke, dikencangkan lagi ya semua di atas teman-teman ya, kecuali Bang Dewa di unfollow aja. Semua di follow, kecuali Bang Dewa ya. Oke, kita sapa dulu. Pak HT, selamat siang Bapak. Dari Muslim apa Kristen Bapak? Kristen. Oke, selamat bergabung di Room Edukasi Internasional Pak HT ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanggapi tentang topik darah Yesus untuk siapa sih? Silakan. Tidak ada yang ditanggapi, cuman mau bertanya. Oh, Masya Allah. Bisa disebut saya refresh kembali pelajaran saya yang dulu-dulu ketika saya bersekolah di salah satu perguruan Islamiyah di kota Medan, kota kampung halaman saya. Oh, jadi Bapak Kristen ya, bukan Katolik ya? Protestan ya? Protestan. Siap. Silakan, ada yang mau ditanyakan Bapak, silakan. Saya pengen merefresh kembali dan bertanya tentang kisah Rasulullah Muhammad SAW tentang toleransi yang diajarkan oleh beliau. Mohon kalau ada yang bisa memberikan penjelasan atau untuk refresh kembali pelajaran saya dulu, mohon tolong disampaikan. Baik. Tentang toleransi yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, poinnya kita sudah dapat. Sebentar, mungkin Bang Suma dulu monitor sebelum kita kasih. Assalamualaikum, Deng. Oke, masih jauh dari perangkat. Mungkin Pak Dokter. Oke. Silakan. Dewa mana Dewa?
Oh Bang Dewa. Dewa. Lanjut Pak Dokter, lanjut. Oke, Dewa silakan. nunggu dari Pak Joshua. Dewa nunggu Pak Joshua nanti. Baik, Dewa. Jadi kaidahnya itu, toleransi itu di dalam Islam pertama, lakum dinukum waliyadu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Di mana toleransi diletakkan? Toleransi diletakkan di dalam hubungan sosial, hablum minan nas, ya. Dalam hablum minallah tuntas, ya. Tidak ada toleransi sama sekali. Tapi di dalam hubungan sosial harus ada toleransi. Bahkan di dalam kaidah Islam ada penetapan, andai kata di satu negeri itu begitu sejahteranya sehingga tidak ada zakat yang bisa diterima oleh orang Islam karena mereka tidak ada yang fakir dan miskin, ya, maka boleh dikirim ke negeri lain, Islam lain yang punya orang miskin. Kalau nggak punya, berarti orang yang non Muslim pun boleh menerimanya, ya, di dalam ijtihad beberapa ulama mujtahid, ya. Kalau akan, karena zaman itu akan sampai. Nah, yang kedua, di mana toleransi lainnya, ya, toleransi lainnya ketika itu mereka hidup berdampingan di Madinah, justru bisa membuat piagam Madinah, yang mana piagam itu sendiri dilanggar oleh pihak Yahudi ketika itu, ya, dan pelanggaran itulah yang mengakibatkan munculnya perang-perang, penaklukan Khaybar, benteng Khaybar dan sebagainya, ya. Ketika penyerangan terhadap Yahudi Bani Kainuka, karena Yahudi Bani Kainuka itu menjebak seorang perempuan Islam dengan mengikat kain burkanya ke satu tenda, lalu ketika perempuan itu bangkit maka terbukalah auratnya, ya. Setelah terbuka aurat itu, salah seorang laki-laki Islam marah besar melihat Yahudi Bani Kainuka itu ditebasnya pakai pedang. Lalu karena di situ pasarnya, pasar Yahudi, kenapa saya katakan ini, cerita ini untuk menunjukkan bahwa di situ ada pasar Yahudi dan orang Islam berjualan. Sebaliknya di pasar Islam juga orang Yahudi bisa berjualan, sebagaimana di negeri-negeri kita saat ini. Dan ketika diserang balik oleh pemuda Islam itu tadi, faktanya kalah karena banyak orang Yahudinya di pasar itu, dia dibunuh. Maka berita itu sampai ke Rasulullah. Rasulullah lagi siap sholat zuhur, mau makan siang, tidak jadi makan siang, langsung naik ke kuda, langsung melakukan serangan. Nah begini, ya. Jadi intinya peperangan itu kadang-kadang dipicu oleh pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sendiri ketika mereka memperhinakan kehormatan. Di dalam Islam perempuan itu adalah aurat. Aurat juga berarti penghormatan. Iya, nah. Artinya penghormatan juga, ya. Jadi ketika aurat itu terbuka, artinya kehormatan itu terbuka juga. Nah, kira-kira yang bisa saya sampaikan pertama itu, ya. Yang lainnya silakan kalau mau dibahas lagi supaya ada pintu masuk yang jelas, silakan Anda bicara lebih spesifik. Oke, Pak Hati, poinnya dari penjelasan Pak Muhammad, di dalam Islam akidah tidak ada toleransi, tetapi kalau soal bermasyarakat, berhubungan dengan sesama manusia, Islam harus mengedepankan toleransi. Silakan. Oke, baik, dapat poinnya. Berarti untuk hablum minallahnya adalah berdasarkan iman yang tidak ada toleransi, ya. Kalau untuk hablum minannasnya itu masih banyak sekali ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang mencerminkan toleransi antar umat beragama ataupun antar golongan, begitu ya? Benar, saudaraku. Oke, baik. Benar, terima kasih. Anda dulu kuliah di mana? Di Al-Wasliyah, di UISU atau di mana? Jadi kalau dipertanyakan itu, saya dari salah satu universitas Islam di kota kelahiran saya di Medan. Nah, kalau untuk yang dari sekolah TK bahkan, ya, taman kanak-kanak sampai tamat SMA saya di salah satu sekolah perguruan Islamiyah. Jadi mohon maaf saudara-saudaraku yang muslim di sini, karena yang saya pelajari di sekolah-sekolah dulu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi belakangan ini saya melihat, wah, di TikTok ini kok orang Kristen menghujat Islam, orang Islamnya kok menghujat Kristen. Jadi itu sangat mengenaskan sekali, saudaraku. Makanya saya
saya kepengen gitu merefresh kembali apa yang saya pelajari dulu tentang Islam rahmatan lil alamin itu. Walaupun saya bukan meyakini agama Islam. Itu sangat indah menurut saya. Itu saja yang saya pertanyakan. Kemudian saya pengen mereflashback kembali ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Yastrib awal-awalnya itu. Nah, di situ saya lupa ingat ya. Di situ saya pelajari begini, bahwa ketika Islam kecil minoritas, dia jadi jadi perekat. Ketika dia kecil, dia minoritas itu di Yastrib ya. Saya kalau lupa ingat saya kisah itu. Iya. Nah, itu Yastrib, itu Madinah sekarang kan. Ketika betul. Islam itu kecil, dia minoritas, dia jadi perekat, dia jadi perangkul dari suku-suku dan kepercayaan-kepercayaan yang ada di Yastrib itu supaya tidak ada silang sengketa, karena banyak sekali pada masa itu menurut kisahnya silang sengketa yang mengakibatkan pembunuhan bahkan perang begitu. Jadi Muhammad Rasulullah SAW dia masuk ke Yastrib bersama umatnya, kemudian mereka menjadi merangkul perekat di situ. Ketika Islam menjadi besar, Islam menjadi pengayom, jadi pelindung gitu. Itu yang pernah saya pelajari. Tolong di refresh kembali ingatan saya tentang pelajaran itu. Kalau ada teman-teman saudara-saudara yang bisa menjelaskan ini. Terima kasih. Oke, saya masuk sedikit, bisa sedikit ya. Sebenarnya saya nggak usah jauh-jauh. Saya dengar aja perkataan atau statement yang dibawa oleh Pendeta Melatok. Ini nih dari kekristenan ya. Ini apa yang dikatakan beliau? Sangat bersyukurlah kita hidup di tengah-tengah mayoritas muslim. Kita bebas beribadah asal sesuai aturan. Nah ini kata Pendeta Melatok loh. Lalu apa kata beliau? Kita di mana ada kantong-kantong karesteng, di situ ada kantong-kantong maksiat. Makanya Islam adalah pembenteng daripada benteng atau perisai daripada perbuatan maksiat itu. Itu saya maknai kata pendeta. Ini pendeta loh Pak Hati. Nah, bagaimana Islam itu sangat toleran. Ketika ada saudara seimannya, Bang. Ini ingat ya. Ada ketika saudara seimannya itu injak-injak kitab orang loh, Bang. Diinjak-injak, lalu simbol-simbol mereka mempermainkan. Nah, sebagai orang yang kami panuti ya, yaitu Bang Zuma itu ngomel minta ampun Bang, sampai dimaki-maki. Padahal ini kan kitab Kristen loh. Ada ini saya tidak sebut nama aja ya. Begitu toleransinya umat Islam menjaga toleransi antara sesama gitu Bang. Saudara sendiri kami aja kami tegur. Gitu loh. Bagaimana kita dibilang tidak toleransi? Nah, yang justru yang anehnya orang kitab yang itu malah mendukung gitu loh. Saya kebalik-balik logikanya, Pak. Interupsi ya, interupsi. Enggak, saya cuma menggambarkan aja, silakan aja Anda. Yang saya minta flashback kembali yang kisah dia ya. Karena itu pelajaran saya dulu. Saya pengen refresh kembali itu. Iya, itulah salah satu refresh. Kalau nggak ada yang tahu tentang kisah yang di Yastrib awal-awal hijrah Nabi Muhammad SAW itu, ya udah nggak usah dijelasin lagi. Saya cukup turun. Gini Pak, boleh masuk Pak? Saya tahu. Satu ya. Ya, boleh saya masuk Pak Dokter sebentar ya, sedikit ya, biar paham. Silakan. Begini ya. Berbicara mengenai tentang toleransi, ini Anda harus pahami saudara. Toleransi beragama bukan hal yang baru bagi warga Nusantara ya, kita di Indonesia ya. Itu sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan bahkan sudah dicontohkan sejak zaman Nabi dan wali-wali terdahulu, iya kan? Nah, kita harus saling menghormati, menghargai mereka dalam hal kemanusiaan, tetap menjaga citra Islam dalam hal kemanusiaan. Itu berbuat baik dengan sesama muslim maupun non-muslim. Namun demikian hal itu tidak harus merusak akidah kita sendiri sebagai umat Islam maupun luar daripada Islam atau non-Islam.
Gitu maknanya Bang, artinya itu toleransi. Introduksi lagi ya, introduksi ya. Saya tidak perlu penjelasan yang lain-lain. Tadi kan saya diizinkan bertanya, kemudian saya ingin merefresh kembali kisah Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Yasrib. Seperti yang saya jelaskan tadi itu, saya ingin merefresh kembali pengetahuan saya tentang itu. Saya tidak bertanya yang lain. Apabila tidak bisa dijawab ya sudah, saya turun. Terima kasih. Maksudnya apa ini replace? Enggak, biar saya jawabkan. Aktif Farid, biar saya jawabkan. Ke ini ya, Bit. Oke. Jam berapa? Biar saya jawabkan. Oke, sebentar. Petrus ini Kristen atau Muslim di bawah? Izin. Jadi itulah tadi ya, saya gambarkan tadi Pak ya, bagaimana toleransi di dalam pemahaman Islam. Ya. Begitu Pak HT ya. Apa yang mau direfresh? Direfresh aja terus. Saya ingin mendengarkan kembali kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Yasrib, bagaimana beliau menjadi perekat suku-suku dan berbagai kepercayaan yang berperang di situ. Ya, beli aja bukunya Pak, beli aja bukunya. Jadi nggak ada yang bisa jelasin di sini ya. Ya udah, terima kasih ya. Gerah, berarti tidak ada yang bisa menjelasin. Terima kasih ya. Bukan nggak ada, beli aja bukunya. Bukan nggak ada. Kalau mau didengar boleh saya jelaskan. Sabar Abang Hate, Kalau mau jangan didengar ngambek boleh saya dong. jelaskan. Tapi jangan cepet-cepet turun. Kalau Ya mau kan? Udah turun. saya beli aja bukunya ya. Ngapain susah-susah? Ya, Oke ya. itu kalau boleh disampaikan. Saya daripada repot udah beli aja bukunya, baca sono ya kan. Daripada Iya, kita iya. repot. Nggak mahal kok. Mau dikisahkan riwayat Nabi Muhammad, waduh 20 tahun nggak habis. Dia mau dengar Oke. kisah dari Baiat Selamat siang buat Ustaz Suma dan teman-teman. Selamat Ya, siang saya dari- saudaraku Petrus. saya dari Katolik, Dari mana? Dari Katolik. Saya dari Katolik. Silakan saudaraku yang baik hati, tidak sombong dan suka menabung. Silakan. Itu saya mau tanya Pak, untuk di Muslim itu darah itu haram ya Pak? Darah? Oh iya Darah manusia. Nggak boleh lah. Tidak boleh ya? Nggak boleh. Bisa gedein layar saya nggak Pak? Biar saya. Maksudnya digimanain dulu Bang Palopo darah itu. Kalau Bisa dimakan gede. ya haram. Bisa gedein layar saya nggak Pak? Saya mau bawa data sebentar. Mungkin bisa dijelasin sama Bang Juma. Oh gitu, darah. Darah siapa Boleh, ini? boleh. Gedein dulu layar saya Pak. Saya hanya mau tanya sih, nanti saya mualaf kalau itu. Kalau kita jawab sesuai dengan data. Nggak perlu Pak, nggak perlu mualaf Pak, nggak perlu, nggak perlu mualaf ya. Iya nanti Nggak saya usah. mualaf. Nggak usah. Iya nggak usah mualaf. Nggak usah, Kami nggak nggak butuh usah, Pak. Pak. Nggak usah mualaf, nggak usah. Nggak apa-apa Bang Dewa. Ya jadi Kalau kita Bapak- edukasi nggak, darah kalau apa Bapak yang mau dimaksud. dijelaskan, Jangan-jangan dijelasin darah aja, muda. jangan karena itu jadi Kalau darah mualaf. muda Iya, halal bagi orang-orang muda. Darah muda halal. Ya. Apa ini? Ya gedein dulu nggak? Biar penonton pada tahu. Darah apa ini? Darah muda? Enggak, ini darah Nabi kita Muhammad Syafi yang diminum sama. Udah tahu sebenarnya Dewa hadisnya sudah tahu itu. Iya. Udah tahu. Cuma Di situ udah tahu. percuma, Ya, percuma satu-satu, dijelasin. satu-satu. Dijelasin Iya. percuma dijelasin. Nunggu Pak Joshua aja Dewa ini. Nanti saya mualaf. Iya buat edukasi lah teman-teman di bawah. Nggak usah Ya, mualaf silakan. Pak, nggak usah mualaf. Islam nggak butuh orang kayak Bapak, nggak butuh. Saya Ya. mau mualaf Pak, kalau minum darah Nabi Muhammad itu bisa. Nggak butuh Pak, nggak butuh. Islam nggak butuh orang seperti Bapak. Nggak usah mualaf, nggak usah. Ya. Kalau ada darah Nabi Muhammad sekarang saya minum biar saya masuk surga loh Pak. Wah, mulai. Kalau ada darah Yesus sekarang juga saya minum Pak. Ya. Kalau ada darah Yesus sekarang saya minum. Enggak, saya mau mualaf. Najis. Nggak perlu. Ini ya Bang Dewa gerah. Gini, Tenang, nggak usah ke tenang. Nabi Muhammad. Saya Katolik Anda sejati, punya Pak. ibu kan? Anda punya ibu. Cium kaki ibu Anda, itu surga. Ya, nggak usah ke darah-darah.
kecium kaki ibu Anda itu surga. Berbakti pada orang tua itu surga, ya. Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan dulu. Al-Mukarramah Al-Ibrus. Jadi jangankan darah Rasulullah mencium kaki ibu Anda bersumpuh di depannya, itu akan surga buat Anda. Amin. Amin. Masya Allah. Oke, jelas. Ada lagi? Nggak perlu, kecilin aja lah. Nggak penting juga. Kembali ke tema Abang Dewa monitor. Ya, silakan Pak Joshua. Sama minum kencingnya. Ya, silakan Pak Joshua. Apa yang mau ditanyakan? Sama minum kencing ada juga. Ada juga datanya. Kalau Joshua sama Dewa aja. Saya mau tunjuk data lagi loh Pak. Bisa nggak? Apa makan tai? Kau dibawa aja Petrus. Kau tetap data lagi loh, Pak. neraka. Ada data lagi. Data lagi. Ah, nggak usah datamu, data basi itu. Data apaan? Udah tahu Nggak penting. hadis yang dibawa sama dia, minum darah apa? Minum darah baginda Nabi Muhammad, minum air kencing Nabi Muhammad, sudah tahu itu jawabannya Dewa. Cuma untuk menjelaskan sama orang seperti dia percuma. Nanti insya Allah kami jelaskan ya. Nanti insya Allah saya jelaskan. Silakan Pak Joshua. Ya, terima kasih Abang Dewa. Kembali ke tema perihal masalah darah Yesus untuk siapa. Baiknya didudukan dulu persoalan Yesus itu sendiri menurut teman-teman Muslim. Yesus yang siapa gitu maksudnya. Yesus kan ada dua menurut teman Muslim kan. Mohon diterangkan lebih lanjut. Yesus ada dua, maksudnya Yesus mana ini? Yesus Yunani sama Yesus Nabi Isa alaihissalam itu ya, Bang Joshua ya? Yesus sebelum yang disalib dan Yesus yang tergantikan menurut kitab teman Muslim kan seperti itu. Demikian. Iya, ini nggak gini loh, Pak Joshua ya. Ketika Pak Joshua itu bertanya mengenai soal kekristenan, kita masuk ke Kristenan. Pada saat Pak Joshua masuk ke dalam Islam, pertanyaannya itu ke Islam, kita masuk ke Islam. Jadi antara hak dan yang batil tidak akan pernah yang namanya tercampur. Ya. Jadi yang mana yang mau dijelaskan? Apakah di dalam pengertian Islam? Kalau di dalam pengertian Islam tidak ada itu darah Nabi Isa. Tidak ada. Berarti kan jelas clear, berarti di sini masuk pembahasannya ke Yesus yang dimaksud dalam perspektif Kristen ya. Abang Dewa. Betul dalam pandangan kekristenan. Jadi ya kalau dalam pandangan kekristenan, darah Yesus itu mereka mengimani kalau darah Yesus itu adalah untuk penebusan dosa. Andaikan darah penebusan Yesus itu adalah untuk penebusan dosa, kenapa nggak pada saat Yesus disunat aja? Yesus disunat keluar darah itu. Yang konon katanya jawaban mereka mengatakan katanya kalau darah sunat itu ternyata sedikit, darahnya harus banyak, harus tertumpah ke tanah, harus banyak. Ya intinya yang namanya darah tetap aja darah. Jadi penebusan dosa itu ajaran hoak, tidak diajarkan sama sekali sama Yesus. Yesus menyuruh bertobat. Sebagaimana ayat-ayat di dalam Bible semua pun memerintahkan untuk bertobat. Bukan tidak ada itu ajaran penebusan. Kita berpikir secara logika deh ya, secara akal sehat ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus gitu. Pak Muhammad tolong di ini dulu. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. 124.000 nabi. Ketika nabi melakukan kesalahan, nabi semua melakukan pertobatan. Nabi Adam alaihissalam kesalahannya satu, Pak Joshua. Dia memakan buah huldi sampai akhirnya Allah turunkan di kaki bukit Himalaya, sementara Bunda Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah dan iblis Allah turunkan di Basroh. 400 tahun Nabi Adam bertobat, taubatnya tidak Allah terima. Bayangkan, seorang nabi melakukan kesalahan cuma satu kali, 400 tahun taubatnya tidak Allah terima. Tetapi ketika Nabi Adam menginjakkan kakinya di tanah Taib dengan mengucapkan bihaqi Muhammad, aku meminta ampun kepadamu ya Allah. Ketika Nabi Adam alaihissalam dengan mengucapkan nama Muhammad, disitulah Allah menerima taubat
Nabi Adam alaihissalam. Sampai Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Ya Adam, dari mana kamu bisa tahu nama Muhammad padahal manusianya belum aku ciptakan?" Nabi Adam mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, ketika engkau meniupkan ruh ke dalam tubuhku, aku sempat melihat ke arsimu. Di arsimu terdapat tulisan Muhammad. Aku tidak tahu ya Allah, makhluk apa itu Muhammad. Aku tidak tahu ya Allah, siapa itu Muhammad. Tetapi karena namanya bergandengan dengan namamu, aku yakin dia adalah makhluk yang paling mulia di sisimu. Maka dari itu, aku bertobat kepadamu dengan menyebut nama bihaqi Muhammad, demi kemuliaan Muhammad." Disitulah Nabi Adam alaihissalam tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam kesalahannya satu. Dia pernah berbohong sebanyak 3 kali. Berbohong 3 kali. Bertobatnya sampai dia menangis. Nabi Musa alaihissalam kesalahannya satu. Dia pernah memukul orang Mesir sekali pukul mati. Tobatnya sampai dia menangis semalaman. Tiba-tiba datang Bani Paulus, datang penumpang gelap yang konon katanya dosanya sudah ditebus. Ajaran siapa ini? Sudah ditebus. Coba pikir secara logika. Para nabi melakukan kesalahan, nabi melakukan pertobatan. Nabi yang mengangkat langsung Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba siapa yang ngangkat ini Oten? RT bukan, RW bukan. Tiba-tiba dosanya sudah ditebus. Silakan masuk ke surga. Apa ini? Ajaran apa? Begitu Pak Joshua ya. Jadi tidak ada penebusan-penebusan di dalam Islam. Tidak ada. Di Islam itu pertobatan yang ada. Begitu. Masya Allah. Jadi begitu Bang Joshua. Kalau di pemahaman Islam itu reward dia sistemnya. Banyak kita berbuat baik, ya rewardnya banyak. Banyak kita berbuat dosa, ya rewardnya juga dosa gitu. Nah, nanti tinggal ditimbang aja kan. Mungkin begitu ya Bang Dewa ya. Betul. Ya, sama aja ketika Bang Joshua bekerja di perusahaan, rajin apa pasti dapat reward lebih lah. Tidak mungkin rewardnya itu sama dengan orang yang bekerja biasa-biasa saja. Simple memaknai di dalam Islam itu Bang. Lanjut Bang Joshua. Ya tapi kan harus daftar dulu. Dia sebagai karyawan atau bukan di situ. Betul. Kalau sebagai karyawan, insya Allah dapat gaji. Kalau bukan sebagai karyawan, dia tidak akan dapat apa-apa. Nggak ada nilainya sama sekali. Betul tidak? Nah sekarang kalau misalkan toh mau mendapatkan yang namanya pahala, ya harus bersahadat dulu, daftar dulu jadi Islam, baru bisa ada nilainya. Tapi selama dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebaik apapun dia, tetap auto neraka jahanam. Tetap dia akan kekal di dalam neraka jahanam. Karena standar Islam bukan kebaikan, tapi standar Islam adalah kebenaran. Kebenaran dulu, baru kebaikan. Kenapa? Karena yang namanya kebenaran sudah pasti itu baik, tapi yang namanya baik belum tentu itu benar. Gitu Pak Joshua. Oke, silakan Bang Joshua. Joshua TU, silakan. Ya, Abang Palopo, terima kasih. Abang Dewa, terima kasih. Jadi clear, saya cuma pengen mendudukan sebenarnya Yesus ini seperti apa dalam artian siapa yang sedang dibahas. Tapi kalau emang dari persepsi Kristen, menurut hemat kami dalam hal ini, setelah saya telaah, ya benarlah apa yang diriwayatkan Al-Quran, disampaikan oleh saudara-saudara sekalian, bahwasanya Yesus yang diserupakan, yang disalib, dan darah daripada yang dibahas ini pastinya memang darah yang gak ada jaminan bagi keselamatan. Iya. Dan ternyata Injil pun atau Alkitab terbaru ini edisi 2023 TB yang kedua ini emang udah direvisi juga itu. Bingung juga nih kita sebagai umat Nasrani di sini, umat Kristen. Jadi begini Bang Palopo, boleh saya masuk Bang sedikit Bang Palopo ya? Saya jelaskan lebih lagi ya, lanjut ya, Palopo ya, boleh ya? Sebentar 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 deh. Siap. Nanti kalau menjelaskan tambah 100. Oke, aku pikir udah selesai. Biar nggak salah paham aja di sini. Silakan.
Jadi TB yang pertama kan Yesus itu sebagai kematian Yesus atau penyaliban Yesus itu sebagai penyelamat bagi atau penebus dosa bagi orang Nasrani, orang Kristen dalam hal ini kami. Tapi pada kenyataannya TB yang kedua ini revisi justru sebaliknya gitu. Makanya di sini dilema dan makin kuat keyakinan kami bahwasanya emang Alkitab kami ini udah terkontaminasi lah gitu. Jadi murni berangkat dari situlah. Poinnya keraguan-keraguan itu makin menguat bagi kami. Terima kasih. Lanjut. Oke, terima kasih Joshua. Sabar dulu. Selamat sore, selamat siang. Siapa? Bintang Kelabu dari Kristen Muslim. Ya, assalamualaikum dari Muslim. Ya, silakan Bintang Kelabu. Ya, yang lain dulu lah. Aku tarik napas dulu kan baru duduk nih. Enggak, ada apa? Kita mau kasih slot satu Mbak buat teman-teman kita Kristen ini. Silakan. Ya kita belum tahu sih judulnya apa nih. Mau dengar-dengar dulu ini. Maaf Bos. Oh iya, mau dengar-dengar di bawah dulu ya Mbak ya. Nanti kalau ini soalnya ada satu slot lagi buat teman kita Kristen ya. Soalnya narasumber Muslim sudah banyak di atas ya. Silakan, ada yang mau disampaikan? Satu putaran, dua putaran. Silakan. Oke, kalau begitu ya Mbak Bintang, maaf ya, nanti kita ngobrol lagi soalnya slotnya penuh ya. Ini kita kasih buat teman kita Kristen ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut Bang Farid. Kalau mau tambah narasi, tambah 100, silakan. Ya, tambah sedikit. Ya. Jadi begini Bang ya, Bang Joshua. Jadi menurut pengajaran kekristenan bahwasanya yang diimani oleh Kristen bahwasanya Yesus disalibkan karena demi untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia. Itu ada persyaratan yang asalkan mereka percaya kepada Tuhan, maka mereka akan disalibkan dalam sekali saja penyelamatan. Ini menurut ajaran kekristenan. Bahwa sekali aja penyelamatan itu dilakukan dengan penyaliban. Sekarang mari kita renungkan saudaraku ya. Bukankah Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang? Apa mungkin Allah pernah mengatakan bahwasanya sekali seorang diselamatkan, maka dia dapat masuk ke dalam surga dengan melalui penebusan dosa? Kalau saya menjawab, tentu tidak. Itu jelas tidak. Sebab Yesus sendiri berkata di dalam Matius 7 nomor 2-21 ya, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Itu kata Yesus ya. Ini perintah Yesus, ini perkataan Yesus. Ini yang boleh dibantai nih. Nah, kemudian sebenarnya ayat ini yang diajarkan oleh Yesus, bahwasanya Yesus yang hidup pada zaman Taurat mengenal ajaran keselamatan dengan mempercayai Allah satu-satunya sebagai Sang Juru Selamat dalam penebusan dosa. Sebab hukum Taurat adalah suatu pedoman hidup, ya, pedoman hidup hamba-hamba Allah yang mencakup hukum-hukum moral, ya, banyak lagi yang jelaskan di situ. Jadi sekira begitu saudaraku, Bang Joshua. Jelas ya? Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya jelaskan. Silakan Bang Joshua, kalau ada mau ditanggapi. Bang Joshua sudah baca semua ayat-ayat di dalam Bible seperti di dalam Amsal 21 nomor 18 atau Markus 9 nomor 2 atau di dalam Matius 17 nomor 2 sampai nomor 5. Sudah baca belum? Pak Joshua, jujur aja, sudah baca belum? Ya, silakan dilanjut. Baik. Di dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang berkhianat. Apakah Yesus itu orang fasik? Bukan. Yesus bukan orang fasik. Di dalam Markus 9 nomor 2, di situ dijelaskan salah satu mujizat Yesus itu bisa merubah wajahnya. Di dalam Matius 17 nomor 2 sampai nomor 5, lalu Yesus berubah rupa. Yesus ternyata bisa dari berubah mana rupa. mujizat berubah rupa? Astaga Pirula, diam dulu Kok Jerry. Ya Allah, ya Rabbi. Diam dulu kau. Nggak apa-apa. Mujizat berubah rupa. Aduh, ampun. Oh ya sudah, begini aja, baca sama ente Markus 9 nomor 2 coba. Coba baca. Baca. Markus 9 nomor 2.
Nggak pernah baca dia, membantah terus. Lanjut Bang Dewa. Oh. Markus 9 nomor 2 di situ, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Bersama-sama mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, lalu Yesus berubah rupa. Berubah rupa. Matius 17 nomor 2 sampai nomor 5, lalu Yesus berubah rupa, wajahnya bercahaya seperti matahari. Yesus berubah rupa ini. Jadi tidak salah di dalam Al-Quran kalau Allah mengatakan kalau Yesus itu diserupakan dengan orang lain. Jadi tidak salah. Karena ayat pendukung di dalam Bible mengatakan seperti itu. Walaupun di dalam Bible ini bukan dikatakan sebagai firman dari Tuhan, tetapi tetap masih ada sisi kebenarannya. Walaupun itu cuma sedikit. Gitu ya, Pak Jerry ya. Pak Jerry silakan baca dulu, pelajari dulu Markus 9 nomor 2 sama Matius 17 nomor 2 sampai nomor 5. Silakan dibaca. Benar nggak mujizat Yesus bisa berubah rupa? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segalanya. Bagi Allah itu kecil. Kalau untuk merubah Yesus berubah tapi rupa. bukan mujizatnya itu Yesus yang dia merubah muka itu, bukan merubah, itu dia karena kemuliaan Tuhan turun padanya, dia bercahaya lah dia mukanya, bukan dia yang rubah. Kalau mujizat itu dia sembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati. Ada pernyataan Yesus berubah rupa karena kemuliaan Tuhan. Tidak ada sama sekali penjelasan seperti itu. Ya, dapat ilmu ngebohong dari mana? Ente sekolah di mana sampai bisa berbohong seperti itu? Kok keluar dari konteks? Coba ente baca dulu. Ada nggak pernyataan ente yang mengatakan seperti itu? Jangan menambah ayat, jangan mengurangi ayat. Nggak boleh. Tapi jelas-jelas itu juga dibilang, iya, tapi berubah wujud muka juga bukan mujizat. Bukan dibilang dia berbuat mujizat. Apa itu sulap? Sulap. Yesus main sulap. Berbuat mujizat itu menyembuhkan orang lumpuh. Baik, saya tanya, ketika Yesus berubah rupa, Yesus melakukan mujizat atau dia bermain sulap? Coba saya tanya. Masa saya punya kepercayaan Tuhanku, firman Tuhan yang jadi manusia mau bersulap-sulap? Ya, sekarang saya tanya, Yesus bisa berubah rupa, itu maknanya mujizat atau main sulap? Koten dikasih tahu ayatnya, membantah ayatnya sendiri ya. Lihat Pak Joshua ya. Begini cara Oten. Kami itu menyampaikan apa yang tertulis di dalam Bible, tapi mereka membantah apa yang ada di dalam Bible. Jadi tidak salah kalau umat muslim mengatakan kalau musuh terbesar Oten itu adalah Bible itu sendiri. Mereka bukan berdebat dengan kami umat muslim, tetapi mereka lagi berdebat sama Yesus. Mereka lagi berdebat sama Bible. Sedangkan di Bible dibilang Yesus disalib, mati, bangkit. Lalu juga tidak percaya Bible loh. Baik. Bilang Yesus diserupakan. Nah, ditertulis kok Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu disalib. Baik, mati, Yesus disalib. Baik, bangkit, siap. 40 hari naik ke surga. Jadi kalau bagaimana bisa kau ambil dari Bible, sedangkan dari satu sisi kau juga tidak percaya itu Bible. Bible itu adalah perkataan, itu adalah kisah-kisah mengenai soal Yesus yang ditulis oleh para penulis. Bible itu bukanlah firman dari Tuhan. Kalau yang namanya kisah dari seseorang itu, apakah ente tahu siapa yang menulis orang itu? Ente tidak tahu siapa orang itu yang menulis. Apakah orangnya bisa dipercaya atau tidak? Sedangkan Al-Quran itu adalah firman dari Allah. Apakah mungkin yang namanya firman melakukan kesalahan? Ketika ente mengatakan Yesus itu disalib. Ketika sebelum disalib, Yesus berdoa kepada Bapa minta diselamatkan. Pertanyaan saya, apakah Bapaknya menyelamatkan Yesus atau tidak? Silakan. Bible itu tulisan-tulisan dari kesaksian. Tetapi yang kami percaya, Yesus sendiri itu firman Tuhan yang menjadi manusia, bos. Itu yang kita percaya.
Bukan tulisan-tulisannya juga yang diandalkan. Baik, saya tanya ke ente bos ya. Saya tanya ke ente, Yohanes 12 nomor 23. Telah tiba saatnya anak manusia dipermuliakan. Ketika anak manusia dipermuliakan, apakah mungkin anak manusia itu akan disalibkan? Di dalam Yohanes 12 nomor 27, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Saya tanya ke ente, ketika Yesus berdoa kepada Bapaknya minta diselamatkan, apakah Bapaknya menyelamatkan atau tidak? Saya tidak mau berdebat kusir. Saya cuma mau bilang di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tertulis Yesus disalib, mati, bangkit, naik ke surga gitu loh. Jadi Bapak lebih suka Kalau Yesus itu disalib, Pak ya? Saya belum lahir kok. 2000 tahun lalu ceritanya tuh, bukan saya suka. Itu kehendak Bapa di surga. Astagfirullah, kehendak Bapa di surga. Ya Allah. Aduh. Ya Robi. Aduh, mau bagaimana? Memang begitu kepercayaan Kristen, bos. Jadi Oke, kita sapa dulu Bang Suma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bang ya. Ketemu lagi saya dengan Bang Jerry. Bang belum beres. Bentar boleh Bang ya? Bang. Iya, Bang Suma. Ya silakan. Baik. Saya tanya ke Bapak yang kedua kali, yang ketiga kali nih ya. Ketika Yesus hendak disalib, Yesus minta diselamatkan, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Di dalam Yohanes 12 nomor 27, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan aku katakan? Bapak, selamatkanlah aku saat ini. Dia bukan minta diselamatkan, dia minta Saya kekuatan tanya. untuk melewati ini semua. Saya tanya, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, minta diselamatkan, apakah Bapaknya menyelamatkan atau tidak? Dia minta kekuatan, begitu loh. Berdoa minta kekuatan menghadapi ini. Minta kekuatan kepada siapa? Kepada Bapa di surga, karena kan dia sebagai manusia juga. Kepada Walaupun dia Bapa. Tuhan juga, dia sebagai manusia. Itu kita percaya, bosku. Berarti Tuhannya ada dua, bosku. Tuhannya ada dua. Yang satu minta kekuatan, yang satu memberi kekuatan. Ya oke lah, kalau memang kau bilang gitu ya oke, saya terima. Baik, selesai sudah. Dia sudah saya mengakui. terima. Baik, dia sudah mengakui ya Iwan Pela ya. Kalau Tuhannya itu ada dua, yang satu Tuhannya minta kekuatan, yang satu Tuhannya memberikan kekuatan. Begitu ya. Padahal ya, kalau kita menggunakan dalil di dalam Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu diselamatkan. Doa Yesus itu dikabulkan. Doa Yesus itu didengarkan oleh Bapa. Doa Yesus diselamatkan dan Yesus diselamatkan oleh Bapaknya. Sebagai bahan analogi. Tapi dia lewati kematian tuh. Nggak ada. Dia diselamatkan. Ini yang susah, kepercayaan kita berbeda imannya. Ya udah bawa imanmu ke tempat tidur sana, Jer. Kalau begitu bawa imanmu. Ya, enggak bisa kita ngomong dibawa tempat tidur, dibawa kemana. Enggak bisa, Daiku. Bahwa memang yang kita ini ada tertulis loh, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Coba di mana? Di mana? Di ayat berapa? Baik, di ayat berapa? Coba di Matius, di pasal-pasalnya, pasal 26, 27. Baik, dibacakan. Saya nggak bawa kitab sekarang. Yesus kepada mereka. Ada kan perikopnya, Yesus disalib, terus mati. Ada perikop-perikopnya itu, terus bangkit. Nah inilah ya, Oten itu aneh ya. Ketika kita berusaha untuk membela Yesus, Yesus itu tidak dipukul bulunya. Yesus itu tidak dipukul kepalanya menggunakan bulu. Yesus tidak ditampar. Yesus tidak disalib. Yesus diselamatkan. Mereka lebih suka yang namanya Yesus menderita. Mereka lebih suka yang namanya Yesus itu disalib. Mereka lebih suka Yesus itu mati. Saya tidak Tetapi suka, ketika bosku. sebentar Bagaimana bosku. cara saya belum lahir, itu kejadian 2000 tahun lalu. Iya, silakan Daiko. Ini gimana nih? Bagus sekali ini. Silakan Bang Suma. Iya, Bang Juma silakan lah. Bang Juma. Lanjut. Ya, gimana diskusinya? Saya belum lahir pada saat itu. Apa yang mau dibahas, Bang? Kalau seperti itu. Kan kita dapat informasi dari Saya yang minta Bible. Yesus disalib, bukan loh. Saya tidak minta loh supaya dia disalib.
Terus itu keinginan siapa disalib? Keinginan Yesus Kehendak apa Bapa keinginan di Bapa? surga. Kehendak Mana? Bapa di surga. Mana pernyataannya kehendak Bapa di surga? Mana pernyataannya? Makanya Ayat berapa? saya bilang, saya ini orang awam, perlu memang saya kalau satu waktu saya ada teman pendeta, saya bawa ke sini supaya dia diskusi. Bawa ke sini, bawa ke sini, bawa ke sini, bawa ke sini, bawa ke sini ya. Karena bawa ke kita sini. kepercayaan Kristen tidak lepas dari penyaliban gitu loh. Udah bawa kepercayaanmu ke tempat tidur, bawa. Bukan dempalopa deh, bisa ngomong begitu. Maksudnya sia-sia kita punya kepercayaan kalau kita tidak percaya Yesus disalib. Apa gunanya saya percaya itu Yesus? Pendetamu, jendiri, bawa sendiri pakai sendiri pendetamu. Aduh, kalau Bang Farid tidak perlu saya bawa pendeta, saya aja lah kalau Kita dan Bang buat Farid. edukasi dulu, buat edukasi dulu, edukasi. Silakan, ada yang go, silakan semua. Iya. Oke, jadi gini saudara, yang menetralisir kemudian dogma doktrin yang ada pada diri kita itu, baik itu Al-Quran, Bible atau apapun itu adalah akal kita. Jadi semua orang itu dikasih akal untuk kemudian menetralisir alat ini yang kita pakai untuk menelaah ajaran, doktrin, paham, aliran kepercayaan atau apapun itu untuk kita anut. Sama seperti ketika kita kecil, kita diberi apapun oleh orang tua kita, kita disuapin apapun pasti kita makan. Mau disuapin sayur, mau disuapin apapun pasti kita makan. Karena kita belum bisa memilih waktu itu. Begitu juga pakaian. Kita bayi laki-laki, dikasih pakaian perempuan pun kita pakai. Karena kita belum bisa memilih. Tapi begitu kita dewasa, begitu kita besar, orang tua tidak lagi menyuapin kita dan orang tua tidak lagi kemudian memberikan dan memilihkan pakaian untuk kita pakai. Kenapa? Karena kita sudah menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi, menjadi seorang pemimpin. Apa itu? Ya harus memberdayakan diri. Ada alat yang disimpan oleh pencipta di kepala kita bernama akal, chip. Sehingga ketika kita ke pasar, kita memilih ikan mana yang bagus. Ketika kita ke pasar, kita memilih mana pakaian yang bagus. Ketika kita memilih perempuan, kita pilih mana perempuan yang bagus. Tapi satu hal yang kita lupakan. Ketika insan nurani kemanusiaan kita, nurani kebertuhanan kita ini dititipkan oleh Tuhan, kita tidak pakai untuk memilih mana Tuhan yang betul. Pakaian kita pilih, makanan kita pilih, perempuan kita pilih, pekerjaan kita pilih, semua kita pilih. Tapi giliran Tuhan yang mana ini adalah hal yang paling menentukan keselamatan kita, justru kita mematikan akal. Padahal bukan nenek moyang kita yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan diri kita adalah kita sendiri. Contoh. Sudah berapa banyak orang meninggal yang kita lihat dari aliran apapun, dari kepercayaan apapun, dari agama apapun, mati. Ada yang menemaninya, orang tuanya? Enggak. Istrinya? Enggak. Hartanya? Anaknya? Enggak. Semuanya enggak. Kita mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan pencipta kita yang ada, yang maha menyaksikan, maha melihat. Lalu EGP dengan agama orang tua saya, EGP dengan aliran kepercayaan siapapun, EGP dengan kitab suci yang manapun. Sekarang tolak ukurnya adalah saya dengan yang menciptakan saya. Apa yang aku pakai untuk berhubungan dengan dia? Akal. Karena Allah itu, Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan itu maha pintar. Dia menciptakan manusia. Dia menciptakan otak manusia. Dia menciptakan akal manusia. Buat apa dia membuat akal itu? Untuk supaya akal ini bekerja untuk mencari Tuhan itu yang mana. Jangan ucok enggak dipensiunkan, tapi otak yang dipensiunkan. Otak dipensiunkan ketika berbicara mengenai Tuhan. Padahal otak inilah yang kita pakai untuk mencari Tuhan kita. Bukan Al-Quran, bukan Bible. Yang pertama itu adalah akal. Kemana akal ini berpijak kemudian? Berpihak kepada akal rasio atau hanya kepada dogma kepercayaan belaka? Kalau hanya berakar kepada kepercayaan, lalu buat apa slogan Tuhan itu maha tahu? Coba Anda lihat komputer. Komputer yang kita lihat setiap hari. Berapapun masalah, berapapun angka, seberat apapun materi yang kita sajikan, komputer bisa memberikan solusi. Komputer loh.
Buatan manusia loh. Bisa memberikan satu ilustrasi yang mana hasil akhirnya kepuasan. Mengetik, tak ada apapun, tiba-tiba bunyi krek enter, terus keluar kertas menorehkan tulisan-tulisan yang bermakna, mengakibatkan adanya cipta karya baru dari komputer yang dibuat oleh manusia. Bagaimana Tuhan yang men-setting akal? Di mana akal ini mengentaskan komputer? Akal bukan buatan manusia, komputer buatan manusia, tapi bisa berkarya lebih dari apa yang kita tahu. Bagaimana Tuhan pencipta kita membuat akal ini? Tentu pada bagian kemanusiaan kita ada unsur bertuhan. Ini yang harus kita cari. Jangan memperbodoh diri, mengekang diri, mempenjarakan diri. Itulah yang dikatakan seburuk-buruknya makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa? Ada berlian, ada intan, ada permata, ada emas yang dititipkan oleh pencipta kita di batok kepala kita ini berupa akal, tapi kita matikan untuk mencari keberadaan Tuhan. EGP dengan semuanya, EGP dengan aliran kepercayaan, EGP dengan semua kitab-kitab yang ada. Yang saya tahu, Tuhanku maha sempurna menciptakan pengetahuan, menciptakan akalku untuk berkarya. Maka Tuhan tentu menciptakan akal untuk menemukan dirinya. Siapa yang menemukan komputer? Manusia. Kenapa komputer itu begitu apik cara kerjanya? Karena akal yang bekerja, akal sistem kerjanya dipindahkan ke komputer. Begitulah akal mencari Tuhan. Jadi kita tidak bisa dimakan oleh doktrin ketika kita menggunakan akal. Pesan Yesus jelas. Pesan Al-Quran jelas. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Kasihilah Tuhanmu dengan akal. Bukan dengan doktrin, bukan dengan dogma, tapi dengan akal. Artinya apa? Terlepas siapapun orang tua kita, kita terlahir dari agama manapun, sekarang kita punya pijakan sendiri, 2 kaki, 2 tangan, 1 kepala untuk mencari keyakinan yang benar itu seperti apa. Mati kita bukan kedua orang tua kita yang menghantar masuk ke dalam kubur. Bukan. Bukan istri kita yang menemani kita di alam kubur. Pada masa jasad terlepas dari roh, tanah menimbun kita dari atas 2 meter. Apa yang bisa kita lakukan? Siapa penyelamat kita kemudian? Oh Yesus, mana dalilnya? Mana uraian penyelamatan beliau? Tak ada. Dia pun bersungut-sungut sampai keringatnya seperti titik darah, memohon keselamatan kepada Tuhan. Ibrani 5 nomor 7. Lalu dia yang datang di alam kubur menyelamatkan kita? Tidak. Yang menyelamatkan kita di alam kubur adalah kita sendiri oleh upaya kita mencari Tuhan yang betul itu. Bukan bapak, bukan ibu, bukan rumah ibadah, bukan kitab, bukan. Tetapi kita sendiri. Oleh karena itulah Al-Quran menekankan apa? Iqra. Baca. Wahai Nabi Muhammad, baca. Yang kau cari Tuhan pencipta langit dan bumi kan? Kamu masuk bertahanus kemudian di goa ini menyendiri berfikir mencari pencipta kan? Iqra, baca. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Maka muncul item-item pengajaran pewahyuan untuk supaya akal ini berfungsi. Makanya ketika umat Islam itu ditanya, apa kemudian mukjizat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kami umat Islam dengan bangganya mengatakan bahwa mukjizat yang ditorehkan, yang dititipkan kemudian oleh Nabi Muhammad adalah pemberdayaan akal melalui Al-Quran. Yang kita butuhkan saat sekarang di dunia modern seperti ini, bukan laut terbelah, itu malah jadi bencana. Bukan orang mati, bangkit dari kubur, itu malah menjadi menyeramkan. Di tengah-tengah Indonesia ada orang mati bangkit dari kubur, orang pada berlarian. Enggak dibutuhkan itu lagi. Yang dibutuhkan sekarang adalah ilmu pengetahuan bagaimana bisa menaklukkan dunia ini. Di mana itu tersimpul? Al-Quranul Karim. Makanya senjata ampuh yang dititipkan oleh Allah kepada hambanya sebagai pemimpin di atas muka bumi, yaitu Al-Quran. Pakai Al-Quran untuk melumpuhkan bumi. Itu yang kita butuhkan sampai hari kiamat. Bukan orang mati bangkit, orang buta lumpuh. Itu kemudian yang kita butuhkan. Enggak, yang kita butuhkan adalah ilmu pengetahuan. Dan itu tersimpul dalam Al-Quran. Nah inilah fungsinya. Jadi sangat lemah kepercayaan, keyakinan kita ketika kita kemudian mengatakan sesuatu yang justru irasional
bertolak belakang dengan logika. Rasio artinya keseimbangan. Apabila kita memiliki satu kepercayaan yang tidak seimbang dengan akal, maka saya katakan tanggalkan itu. Seibarat kata gini, Anda diberi makanan berisi kotoran sapi. Menurut rasio ini tidak layak. Kita pasti